Lestari. Saya dari 4E dengan NIM 11950301855. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dan peninggalan dari dinasti Mughal. Untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah Survey of Literature in Early Islamic World. Dinasti Mughal adalah sebuah negara yang pada masa jayanya memerintah Afghanistan, Balochistan, dan sebagian besar anak benua India antara 1526 dan 1857. Kata Mughal adalah versi Indo-Aryan dari Mongol, karena leluhurnya merupakan dinasti Timuriyah yang berasal dari Asia Tengah. Agama resmi rakyat Mughal adalah Islam, dengan mayoritas penduduknya beragama Hindu. Selama sekitar 2 abad, kesultanan membentang dari pinggiran luar lembah Indus di barat, Afghanistan Utara di barat laut, Kashmir di utara, hingga daratan tinggi Assam, Bangladesh masa kini di timur, dan daratan tinggi Deccan di India Selatan. Pada puncak kekuasaan terbesarnya merupakan salah satu monarki terbesar dalam sejarah Asia Selatan dan menyatukan kembali hampir seluruh wilayah di anak benua India setelah Kekaisaran Maurya. 16 abad yang lalu, nama lain untuk bentuk kekaisaran adalah Hindustan, seperti yang tampak pada penggunaan gelar penguasa Badishah-i Hindustani. Peletak dasar dinasti Islam di India adalah Qutbuddin Aibak pada tahun 1206 sampai 1211 yang berhasil mendirikan kerajaan Islam di India yang merdeka. Setelah merasa cukup kuat untuk mendirikan kekuasaan di India, pada tahun 1206 ia mendirikan Kesultanan Delhi di India yang berhasil dipertahankan hingga 1290. Dinasti keturunan Aibak sering disebut dinasti keturunan hamba-hamba raja, karena Aibak sendiri bukanlah keturunan raja. Sultan Balban adalah raja terakhir dinasti keturunan hamba-hamba raja. Dia tidak meninggalkan keturunan dan pemerintahan. Kesultanan Delhi selanjutnya diambil alih oleh dinasti raja-raja keturunan Khilji tahun 1290 sampai 1321, kemudian dilanjutkan raja-raja keturunan Tughlaq tahun 1321 sampai 1399, dinasti para Sayyid tahun 1414 sampai 1451, dan dinasti raja-raja keturunan Lodi tahun 1451 sampai 1526. Kemudian yang terakhir adalah dinasti Mughal. Yang pertama, pemerintahan Babur. Kesultanan Mughal adalah dinasti Islam yang terbesar dan terakhir di India. Setelah mengalahkan Ibrahim Lodi, Babur membangun stabilitas politik dan memperkuat angkatan perang serta melakukan penetrasi. Sampai tahun 1529, wilayah kekuasaan Mughal sangat luas, mulai dari Turkestan sampai Teluk Bengala. Artinya daerah-daerah penting telah ada di bawah kekuasaan Mughal. Walaupun demikian, Babur belum dapat dikatakan berhasil menguasai seluruh India. Yang kedua yaitu pemerintahan Humayun. Pada tahun 1530, Babur meninggalkan 2 putra yakni Humayun dan Kamron. Humayun naik tahta menggantikan ayahnya dengan menghadapi berbagai persoalan gerakan desintegrasi dan ancaman usaha menjatuhkan kekuasaannya, termasuk dari saudaranya sendiri. Humayun sempat menyingkir dari Agra dan dengan bantuan Shah Thomas dari Persia, Humayun berhasil menguasai Kabul kembali. Kemudian Agra juga berhasil direbut tahun 1555. Humayun mempunyai putra bernama Akbar yang lahir semasa pelarian tahun 1542. Pada tahun 1556, Akbar menggantikan Humayun yang kemudian terkenal sebagai sultan yang gagah, berani, dan memiliki prestasi tinggi. Yang ketiga yaitu pemantapan politik Sultan Akbar.
Sultan Akbar menghadapi persoalan kerajaan yang amat rumit. Dia berprinsip bahwa kekuatan negara terletak pada tentara dan administrasi. Berbagai gerakan desintegrasi dan ancaman penjatuhan kekuasaan masih besar di depannya. Di antaranya adalah keponakan Sultan Shah bernama Sultan Muhammad Adil Shah yang bekerja sama dengan panglima bangsa Hindu bernama Hemu. Pada waktu naik tahta, Sultan Akbar baru berumur 13 tahun, sehingga kekuasaan kerajaan dipangku oleh wazir bernama Bairam Khan. Wazir ini pula lah yang menjadi guru Akbar sejak kecil sampai naik tahta. Setelah usia 18 tahun, Akbar mulai melepas berbagai ketergantungan kepada orang lain. Upaya yang dilakukan Akbar adalah melepaskan diri dari berbagai orang, keluarga, dan bangsawan yang terlalu mempengaruhi dirinya. Akbar memiliki pemikiran ke depan untuk membangun India sebagai negara besar. Prestasi politik gemilang Sultan Akbar adalah keberhasilannya mempersatukan berbagai daerah di India dalam Kesultanan Mughal. Yang keempat yaitu Sultan Jahangir tahun 1605 sampai 1628. Salim putra Akbar dinobatkan sebagai Raja Mughal dengan gelar Sultan Nuruddin Muhammad Jahangir Pasha Ghazi. Jahangir kontras dengan bapaknya dalam menegakkan pemerintahan Mughal, terutama dalam menghadapi kelompok Hindu. Dia menghadapi konflik luar biasa dengan anaknya sendiri, sampai kemudian meninggal tahun 1627, menyisakan konflik kerajaan. Kedua putranya bernama Shah Jahan dan Azab Khan sama-sama berhasrat menggantikan ayahnya. Sultan Shah Jahan akhirnya memenangkan persaingan untuk menggantikan Jahangir sebagai Sultan Mughal. Pemerintahan Shah Jahan masih menghadapi berbagai gejolak dalam negeri dan ancaman perebutan kekuasaan dari negara-negara lain. Shah Jahan melanjutkan politik Sultan Akbar dengan melakukan penaklukan berbagai daerah untuk meredam pemberontakan dan memperluas kerajaan. Yang keenam, pemerintahan Aurangzeb Alamgir dan upaya mengembalikan kebijakan jizyah tahun 1659 sampai 1707. Sultan Aurangzeb Alamgir atau penakluk dunia dinobatkan di Delhi tahun 1659, segera melakukan kontrol keamanan dalam negeri dengan memantapkan kembali kekuasaan di Deccan. Usahanya tidak sia-sia dengan semakin banyaknya wilayah yang dikuasai. Yang ketujuh yaitu dinasti Mughal pasca pemerintahan Aurangzeb tahun 1707 sampai 1857. Setelah meninggalnya Aurangzeb, situasi dinasti Mughal semakin menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Sementara kelompok Maratha justru menunjukkan kekuatannya baik dalam menggalang kekuatan maupun luas wilayah. Tiga keturunan Aurangzeb yakni Muazzam, Azam, dan Kambaks saling berselisih memperebutkan warisan dinasti kerajaan. Para sultan yang berkuasa tidak mampu menyatukan kerajaan. Kerajaan-kerajaan berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Mughal. Konflik keluarga kerajaan terus memperlemah kekuasaan dan mendorong gerakan disintegrasi terus berjalan. Selain itu mengenai sistem politik dan ekonomi. Sistem politik India sebagai negara merdeka. Kebesaran dinasti Mughal tidak hanya ditunjukkan dengan luas daerah yang disatukan dalam satu imperium, tetapi juga ada berbagai pembaharuan sistem politik. Yang kedua, pembagian wilayah kerajaan. Kerajaan Mughal memiliki pemerintahan pusat yang beribu kota di Delhi, sedangkan wilayah-wilayah di bawahnya identik dengan sistem provinsi dengan raja muda yang mengepalainya. Sumber pendapatan negara. Pajak merupakan salah satu sumber utama keuangan kerajaan. Pada masa pemerintahan Islam di India, jizyah diterapkan sejak pemerintahan dinasti Tughlaq tahun 1321 sampai 1388. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf
maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan dapat mengambil sisi positifnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.